Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas apa yang sudah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya, ya, di bagian ini saya akan menyampaikan contoh konkret ya, dari metamekanika itu. Ya. Suatu contoh yang mungkin cukup familiar ya, bagi Anda sekalian. Jadi saya akan bicara mekanika Hamilton ya, Hamilton. Ya, di dalam mekanika Hamilton ini ya, sebagai ruang keadaan ya, saya ambil tidak begitu umum, tapi mungkin juga tidak begitu spesial ya. Jadi orang menyebutnya sebagai kotangensial bundle atau ya kotangensial bundle. Kotangensial ya bundle, ini bahasa Inggrisnya ya, bundle. Nah, biasanya kita terjebakkan untingan ya, untingan kotangensial, untingan kotangensial gitu ya, untingan kotangensial. Nah, dengan Q ya, itu suatu manifold ya, diferensiabel. Nah, kalau pada tataran elementer, maka ini sebenarnya adalah hasil dari penerapan constraint yang holonomik ya. Jadi penerapan dari constraint yang holonomik. Jadi kalau ada sistem mekanik terdiri dari sekian n partikel, kemudian ada constraint di sana, maka ketika constraint itu diterapkan, maka hasilnya adalah suatu manifold diferensiabel. Ya. Nah, titik X ya di dalam T asterisk Q dalam kotangensial bundle itu tentu saja kan merupakan suatu keadaan. Jadi setiap titik X anggota T asterisk Q itu merupakan suatu keadaan. Nah, biasanya orang kemudian menggunakan apa yang disebut sebagai koordinat kanonis ya, sistem koordinat kanonis ya. Jadi tiap X itu akan diberi koordinat ya. Jadi Q1, Q2 dan seterusnya sampai dengan Qn ya. Ini kalau misalnya dimensi dari manifold ini n gitu. N itu adalah derajat kebebasan ya. Nah, maaf ya, ini mesti juga P1, P2 sampai dengan Pn ya. Jadi dimensi dari untingan kotangensial ini 2 kali n gitu ya, 2 kali. Jadi sebagai manifold, sebagai ruang ya, T asterisk Q itu memiliki dimensi 2n ya. Nah, bagian yang pertama ini ya, jadi menggambarkan orang menyebutnya sebagai koordinat umum ya, koordinat umum ya, koordinat umum ya. Ya, jadi ini merupakan koordinat bagi Q gitu ya. Nah, kemudian yang bagian ini ya merupakan momentum umum ya, momentum umum gitu ya, momentum umum ya. Good. Nah, koordinat umum ya, ini menggambarkan konfigurasi sistem mekanik ya. Konfigurasi berarti orientasi dan posisi ya, kalau mau diperjelas seperti itu ya. Good. Nah, jadi keadaan sistem ya, oleh karena itu suatu keadaan sistem oleh karena itu tidak lain adalah menggambarkan koordinat umum, konfigurasi dan momentum umum gitu ya. Oke, jadi kalau kita dikatakan mengetahui keadaan sistem mekanik ya, dalam hal ini maka kita dikatakan mengetahui konfigurasi sistem mekanik itu beserta momentumnya pada saat itu ya. Oke, nah kemudian dalam hal ini kemudian observable ya, misalnya O gitu ya,
suatu observable O, ya, itu akan diwujudkan, direalisasikan sebagai fungsi, ya, fungsi yang diferensiabel. Ya, saya tulis seperti ini, yang didefinisikan pada ruang keadaan T asterisk G, ya, fungsi real, ya, yang diferensiabel, ya, gitu. Oke, jadi nanti setiap titik X itu akan dipasangkan dengan F O X gitu, ya. Oke, sehingga secara lokal kalau kita menggunakan sistem koordinat kanonis semacam ini, ya, maka apa namanya F O X itu tidak lain adalah, ya, secara lokal ini F O, satu fungsi yang bergantung pada ini apa koordinat umum dan momentum umum gitu, ya. Jadi G1, G2 sampai dengan Gn gitu, ya, lalu P1, P2 sampai dengan Pn gitu. Ya, jadi besaran fisika atau observable fisika, ya, dalam hal ini observable mechanics, ya, itu merupakan fungsi dari konfigurasi dan momentum, ya, momentum umum maksudnya, ya. Oke, nah kemudian apa namanya kita akan mengumpulkan seluruh, ya, observable yang mungkin ada di dalam hal ini, kemudian kita beri nama, ya, himpunan itu sebagai ini himpunan yang beranggotakan semua observable klasik mekanika, ya, seperti ini, ya. Jadi F O X, maaf ya, ini T asterisk G, R gitu, ya. Jadi himpunan yang beranggotakan semua observable, ya, yang fungsi, ya, fungsi diferensiabel pada ruang konfigurasi, ruang keadaan itu, ya. Good. Nah, kemudian perlu diketahui, ya, bahwa himpunan ini, ya, membentuk aljabar, ya, bentuk aljabar komutatif, ya, aljabar komutatif. Jadi dengan perkalian itu sebagai perkalian biasa, ya. Tapi juga sebenarnya kalau kita ingat ini juga membentuk aljabar Poisson gitu, ya, dengan kurung Poisson gitu, ya. Oke, nah kemudian sebagai aljabar yang asosiatif, ya, kita belum meninjau kurung Poissonnya, ya. Kalau ini kita pandang sebagai aljabar yang asosiatif dengan perkalian, ya, fungsi sebagai perkalian aljabarnya, ya, maka ini merupakan aljabar asosiatif yang komutatif gitu, ya. Sehingga kemudian kita akan mendefinisikan, ya, kalau ada suatu observable, ya, fungsi yang mewakili observable, ya, anggota C infinite T asterisk G, R ini, ya, maka inverse, ya, relatif dari perkalian fungsi itu adalah ini. Jadi dari situ kalau ada, ya, jadi adalah seper F, ya, seper F, ya. Ini akan saya tulis sebagai F min 1 gitu, ya. Jadi min 1 itu bukan inverse, ya, bukan inverse sebagai pemetaan, ya, sebagai fungsi, tapi inverse relatif terhadap perkalian yang ada di aljabar itu, ya. Oke, sehingga nantinya akan kita tuliskan, ya, seper FO, ya, dikalikan FO itu sama dengan 1. Satunya saya tulis begini, ya. 1 ini adalah fungsi yang nilainya 1 di mana-mana. Jadi perkalian antara fungsi dan fungsi itu tentu menghasilkan fungsi juga, ya, sama-sama di T asterisk G, ya, didefinisikan di T asterisk G. Nah, hasilnya adalah suatu fungsi yang nilainya 1 di mana-mana. Saya tulis seperti ini, ya. Oke. Nah, ini kalau ada. Jadi tentu saja tidak setiap fungsi itu memiliki inverse terhadap perkalian di aljabar asosiatif yang komutatif tadi. Oke. Nah, kemudian saya akan menggunakan konsep spektrum di sana, ya, spektrum. Oke. Dari sini, dari suatu fungsi, kemudian saya susun gini. Kalau saya punya
fungsi yang mewakili suatu observable. Lalu saya susun suatu fungsi, saya tulis R lambda, ya, R lambda, di mana R lambda itu suatu fungsi yang didefinisikan, ya, suatu fungsi pada pada T asterisk Q, gitu ya, menuju R, ya, yang didefinisikan seperti ini. Jadi R lambda, ya, itu sama dengan F O, ya, ini R O lambda ya, saya tulis biar lengkap karena melibatkan F O itu, ya, dikurangi dengan lambda, ya, dikalikan dengan fungsi satuan tadi, ya, fungsi satuan ini tadi, ya. Nah, di mana lambda itu, ya, lambda itu adalah ini anggota R, ya, lambda itu anggota R. Oke, spektrum dari fungsi FO itu, ya, spektrum dari fungsi FO itu adalah himpunan yang beranggotakan semua bilangan lambda ini, ya, sedemikian rupa sehingga R lambda O itu tidak memiliki inverse relatif terhadap perkalian di ini C infinite T asterisk Q R itu, ya. Sekali lagi, ya, saya tuliskan spektrum, ya, bagi F, atau saya langsung ke spektrum bagi observable O karena F itu mewakili O, adalah himpunan yang beranggotakan semua lambda anggota R, gitu ya, sedemikian rupa sehingga ini R lambda O, gitu, ya, itu tidak memiliki, ya, tidak memiliki inverse, ya, inverse terhadap perkalian ini di C infinite T asterisk Q R itu sebagai aljabar asosiatif, ya. Oke, ya, gitu. Good. Nah, ini mudah dipahami, ya, bisa dibuktikan bahwa ini tidak lain adalah image dari FO itu sendiri, ya, atau mungkin di tempat lain orang menulis sebagai range, ya, range dari FO itu. Jadi dari hasil, ya, dari fungsi FO itu. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengkonstruksi ruang sampel, ya, bagi observable O itu, ya. Jadi karena itu ruang sampel bagi observable O itu kemudian kita konstruksi dari spektrum ini. Ini nanti sebagai omega. Jadi kalau kita beberapa waktu yang dalam bagian-bagian yang lalu kita menuliskan ruang sampel itu sebagai ruang terukur omega, F. Ya, omega adalah hal-hal yang mungkin muncul, ya, di dalam pengundian atau pengukuran, sementara F adalah aljabar sigma pada omega itu. Nah, maka ini adalah berperan sebagai omega itu, ya. Jadi lalu aljabar sigmanya seperti apa gitu. Nah, kita lihat di situ bahwa sigma O, ya, itu mestinya adalah subset di R, ya, subset di R. Nah, di R itu sudah ada aljabar sigma Borel, ya. Lazim kita di R itu menggunakan aljabar sigma Borel di R, ya. Oleh karena itu dalam hal ini nanti aljabar sigma yang akan kita gunakan di sigma O ini adalah aljabar sigma yang diwarisi dari aljabar sigma di R itu, ya, ini, ya. Oke, jadi oleh karena itu nanti kita gunakan aljabar sigma B R gitu, ya. Ini sigma O. Maksudnya adalah aljabar sigma warisan, ya, dari R, ya. Apa itu? Ya, saya ingatkan kembali, ini adalah himpunan yang beranggotakan semua irisan, ya, antara sigma O, ya, sigma O, ya, dengan E, ya, di mana E adalah anggota dari BR, ya, BR. Jadi himpunan Borel, ya, semua himpunan Borel, ya. Jadi irisan antara semua himpunan Borel E dengan sigma O itu. Ini yang akan kita sebut sebagai aljabar sigma Borel yang ada di sigma O itu. Ya, itu yang akan kita gunakan sebagai aljabar sigma Borel untuk mendampingi sigma O tadi, ya. Jadi sigma O
ya, koma apa namanya BR ya, sigma O. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya ruang terukur ya, ruang sampel ya, milik observable O itu. Nah, itu nah, oleh karena itu kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan apa namanya ukuran gitu ya. Jadi misalnya suatu sistem itu berada pada keadaan ya X misalnya, pertanyaannya adalah bagaimana apa namanya kita bisa mendapatkan ukuran ya, keadaan itu menentukan ukuran ya, di sini di aljabar apa namanya ruang sampel itu ya. Oke, ini saya balik dulu tulisnya. Jadi kita akan membicarakan ukuran ya. Jadi kalau misalnya sistem itu diketahui berada pada keadaan X ya, di mana X itu misalnya ya tadi dengan koordinat Q1, Q2 sampai dengan Qn, lalu P1, P2 sampai dengan Pn gitu. Ya, pertanyaan sekarang bagaimana ini menentukan apa namanya ukuran peluang pada himpunan ruang terukur ini tadi, pada ruang sampel ini ya. Good. Jadi dari situ harusnya kita mendapatkan apa namanya ukuran peluang ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam kuliah sebelumnya ya, bahwa keadaan sistem itu kemudian memberikan informasi pada kita, informasi statistik, probabilistik ya, terkait dengan nilai-nilai sistem besaran-besaran fisika yang besaran-besaran mekanik ya, pada sistem mekanik yang kita tinjau ya. Good. Nah, secara umum ya, jadi X itu nanti akan menghasilkan ya peluang, ukuran peluang yang berupa ukuran peluang Dirac ya, yang berpusat di mana? Yang berpusat di FOX gitu ya. Jadi keadaan X itu yakni titik di dalam apa tangensial bundle atau kotangensial bundle atau apa untingan kotangensial itu ya, sebagai ruang keadaan itu menentukan apa namanya ukuran peluang ya, berupa ukuran peluang Dirac yang berpusat di FOX. Jadi ini adalah pemetaan ya dari B R gitu ya, sigma O ya menuju ke ini 0,1 ya. Tentu ini setiap U anggota aljabar sigma Borel ini dibawa ke D ya, FOX gitu, U gitu ya, sama U ya. Dan ini nilainya tentu hanya ada dua ya, ada dua, yakni kalau tidak 1 0 ya. 1 itu jika apa namanya jika apa U itu memuat itu FOX itu ada di U gitu ya. Nah 0 itu jika FOX itu tidak ada di U gitu. Oke, dari sini segera akan kita bisa apa namanya mengambil kesimpulan ya, misalnya rata-rata ya dari besaran O itu ya dalam pengukuran ya, karena peluangnya adalah ukuran peluang Dirac ya, maka tentu ini akan sama dengan FOX itu sendiri. Jadi nilai harap atau rata dari pengukuran terhadap besaran O itu akan menghasilkan FOX. Nah, sekali lagi karena ukuran peluangnya adalah ukuran peluang Dirac, maka otomatis ya delta O yakni ralat pengukuran ya itu mestinya sama dengan 0 gitu. Nah, ini jadi artinya bahwa apa namanya keadaan ini adalah keadaan yang menghasilkan apa namanya pengukuran yang pasti gitu ya, karena ralatnya 0 gitu ya, karena ralatnya 0. Oke, nah jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan begini
ya kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa apa namanya X ya itu merupakan keadaan istimewa bagi f(x) itu ya. Jadi X itu merupakan keadaan istimewa ya bagi A ya, bagi A anggota sigma O tadi ya, dengan A itu sama dengan fx ya. Jadi kalau kita disodori sembarang keadaan ya X misalnya, maka bisa dipastikan bahwa X itu adalah keadaan istimewa bagi suatu nilai ya A, dengan A itu adalah fx itu, f(x) gitu. Ya. Nah, sebaliknya juga kalau kita disodori suatu A anggota sigma O gitu ya, maka akan ditemukan ya, akan ada gitu ya X ya anggota T asterisk Q, jadi setidak-tidaknya sebuah X anggota T asterisk Q ya, sedemikian sehingga apa namanya A itu sama dengan fx gitu ya. Oke, gitu. Nah, apa namanya jika X ya itu anggota T asterisk Q ya, maka X itu bisa jadi juga merupakan keadaan istimewa bagi apa namanya anggota ruang sampel observable yang lain ya. Jadi X itu ya juga merupakan keadaan istimewa bagi suatu anggota ruang sampel observable yang lain. Nah, nanti bisa disimpulkan keseluruhannya adalah bahwa setiap X anggota T asterisk Q, setiap titik pada ruang keadaan T asterisk Q itu merupakan keadaan istimewa ya bagi semua apa namanya observable ya, bagi semua observable dan bagi semua anggota ruang sampel di dalam observable itu. Ya, maksudnya begini ya. Jadi oke, kita ambil apa namanya untuk X misalnya ya anggota T asterisk Q itu ya. Maka kemudian kita bisa menentukan ya bahwa X itu adalah ya keadaan istimewa bagi A yang sama dengan f(x) gitu ya. Oke. Good. Nah, kemudian tapi juga bahwa X itu tentu saja juga merupakan keadaan istimewa bagi katakanlah B ya. B itu adalah f(O) aksen X ya, begitu. Di mana O aksen adalah observable yang lain, sembarang observable yang lain gitu. Ya. Jadi oleh karena itu X itu juga merupakan keadaan istimewa bagi A yang ada di dalam sigma O gitu. Tapi X juga merupakan keadaan istimewa bagi B ya yang ada di sigma O aksen gitu. Ya. Jadilah di situ ya. Jadi apa namanya keadaan istimewa bagi suatu anggota ruang sampel ya, bagi suatu observable itu juga merupakan keadaan istimewa bagi observable yang lain gitu. Ya. Jadi nanti itu akan membawa konsekuensi tertentu ya yang penting di dalam hal ini ya. Oke, jadi itu terkait dengan apa namanya ukuran peluang ya yang dihasilkan dari atau ditentukan dari keadaan. Jadi atau bagaimana keadaan itu menentukan suatu ukuran peluang. Dan semuanya ya kita lihat bahwa ukuran peluangnya adalah ukuran peluang Dirac ya, berpusat di apa namanya f(x) gitu ya untuk suatu observable O ya. Oke, nah kemudian berikutnya
ya. Yang perlu kita bicarakan adalah berkaitan dengan dinamika. Ya, ini kita bicarakan tidak terlalu panjang, hanya memberikan contoh ya dari unsur-unsur yang harus ada sebagaimana metamekanika ya. Menurut metamekanika ya, kebetulan yang kita tinjau adalah mekanika Hamilton ya. Nah, dinamika ya itu seperti yang sudah saya sampaikan ya, mestinya adalah suatu kurva di ruang keadaan ya, yang itu dibangkitkan oleh dibangkitkan oleh energi mekanik gitu ya, energi mekanik. Nah, di dalam hal ini observable yang mewakili ya, energi mekanik itu atau observable energi mekanik itu akan kita tuliskan sebagai H ya. Oke. Dan itu sekaligus merupakan fungsi ya, fungsi yang didefinisikan pada T asterisk ya, T asterisk ya. Oke, jadi ini juga observable tentu saja, observable energi ya, merupakan fungsi dari konfigurasi dan momentum umum gitu. Nah, ini yang akan menentukan apa yang disebut sebagai dinamika di dalam ruang keadaan ya, sistem mekanik ini ya. Oke, bagaimana H itu menentukan dinamika akan kita lihat di sini ya. Ini ya, jadi secara umum dinamika yang yang ditentukan oleh H itu sebagai berikut. Jadi H itu menentukan dinamikanya sebagai berikut. Dari H itu kita akan mendapatkan apa yang disebut sebagai medan kovektor dH. Ya, dH ini kalau bisa tulis sebagai sigma I gitu ya, parsial H parsial GI di GI ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan N ya, dari 1 sampai dengan N parsial H parsial PI ya, di PI gitu. Jadi secara umum DH semacam itu. Jadi dari H itu fungsi kita akan mendapatkan kovektor ya, medan kovektor semacam ini. Nah, kemudian di T asterisk G ini akan ada suatu tensor berperingkat 2 ya, saya sebut omega, medan tensor berperingkat 2 ya, peringkatnya 2. Kemudian antisimetrik ya, tertutup itu maksudnya kalau diturunkan eksternal ya, itu sama dengan 0, dan omega itu tak merosot ya, atau non degenerate gitu ya. Oke, nah orang menyebutnya sebagai struktur simplektik ya, struktur simplektik ya. Jadi omega itu ya secara lokal bisa dituliskan sebagai PI ya, PDP weight DGI gitu. Jadi weight, tanda weight ini adalah perkalian eksterior ya antara DPI dan DGI gitu. Nah, kemudian persamaan yang menentukan gerak dinamika di dalam mekanika Hamilton ini adalah ditulis secara global itu seperti ini ya. Jadi H itu nanti menghasilkan suatu medan vektor ya, yang saya tulis seperti ini ya, medan vektor H begitu ya, dan medan vektor H ini nanti dikalikan dengan ini omega ya. Kemudian ini ditambah dengan DH ya, itu sama dengan 0. Nah, ini kalau ditulis secara lokal gitu ya. Jadi medan vektor ini kemudian ya sebagai medan vektor bisa ditulis tentu saja sebagai ini. H itu ya sigma I ya, dari 1 sampai dengan N
zeta ya apa namanya I parsial QI begitu, ditambah dengan sigma ya, mungkin zeta, ini saya tulis zeta Q ya, zeta Q, ini zeta P ya, zeta P apa I parsial PI gitu ya. Oke, ini indeksnya di bawah, P-nya saya tulis di atas, ini indeksnya di bawah. I juga dari 1 sampai dengan N gitu. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, persamaan global ini. Maka kemudian akan kita dapatkan ungkapan yang sangat dikenal ya di kuliah elementer ya. Jadi apa namanya, parsial H ya, parsial PI itu sama dengan QI dot atau sama dengan dQI per dt. Lalu juga ada dPI per dt yang ditulis sebagai PI dot gitu. Kemudian ini apa namanya sama dengan minus parsial H parsial apa namanya QI gitu. Nah, ini tidak lain adalah persamaan gerak Hamilton yang dikenal di tingkat elementer ya. Nah, itu secara global ditulis seperti ini ya. Jadi ini adalah persamaan gerak yang menentukan apa namanya dinamika ya dalam mekanika Hamilton ini gitu. Nah, kemudian saya ingin coba mengulas ya apa yang sudah kita hasilkan ini. Jadi yang pertama ini ya, yang pertama kita lihat di sini ya, apa nilai harap ya, dari pengukuran observable ya, itu tidak lain adalah nilai besaran fisika itu nilai fungsi yang mewakili besaran mekanik itu di titik X ya, yang merupakan keadaan yang dihuni saat itu oleh sistem mekanik ya. Nah, ralat pengukurannya 0 artinya bahwa pengukuran itu pasti gitu. Tetapi harus dipahami di sini bahwa ralat pengukuran 0 ini adalah ralat minimum ya, yang bisa dicapai oleh apa namanya pengukuran ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya dalam realitas tentu saja ketika orang mengukur suatu besaran ya selalu ada ralat gitu. Tapi pertanyaan sekarang, apakah ralat itu bisa diperkecil ya, sehingga kita dapatkan ralat yang kalau bisa 0 gitu, mendekati 0 sekecil mungkin ya, sekecil yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa eksperimentator ya bisa melakukan perbaikan ya, eksperimen, metode eksperimennya atau prosedur eksperimennya, perbaikan alat apa namanya pengukurannya, alat ukurnya, sehingga kemudian didapatkan ralat yang sekecil mungkin ya, karena batas bawahnya 0 gitu ya, batas bawah 0. Beda situasinya kalau misalnya ya pada suatu mekanika tertentu ya, ralat pengukuran ini minimum ini misalnya nilai yang tidak sama dengan 0, artinya batasnya di situ. Nah, ini menunjukkan ya bahwa untuk di dalam mekanika Hamilton atau mekanika klasik ini ya, orang bisa melakukan perbaikan ya, prosedur pengukuran, alat pengukuran dan metode pengukuran sehingga apa namanya didapatkan ralat sekecil mungkin ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jadi sudah katakan tadi bahwa kalau saya mempunyai X anggota T asterisk G, itu merupakan apa namanya keadaan istimewa ya, bisa ditemukan misalnya ya, jadi ada anggota dari apa namanya ruang sampel suatu observable O yang namanya A sedemikian rupa sehingga X itu merupakan keadaan istimewa bagi A itu. Tapi juga ternyata X itu juga keadaan istimewa bagi observable yang lain. Artinya bahwa ada nilai di dalam ruang sampel observable yang lain, O aksen misalnya, sedemikian rupa sehingga X itu merupakan keadaan istimewa bagi nilai tadi. Itu artinya apa? Artinya bahwa kalau kita menemukan suatu X, keadaan, ya, sistem itu berada pada suatu keadaan X gitu, dan kita mengukur apa namanya semua besaran yang ada di situ, didapatkan nilai pasti gitu. Ya, ralatnya
ya 0 gitu seperti tadi ya. Artinya bahwa setiap besaran mekanik ya itu bisa diukur secara serempak ya, dengan ralat masing-masing diusahakan sekecil mungkin ya. Jadi tidak ada apa istilahnya constraint ya, tidak ada constraint. Jadi apa namanya, misalnya momentum ya dan posisi. Orang ingin mengukur momentum dan posisi suatu partikel misalnya ya. Nah, apa namanya, situasi tadi ya itu menunjukkan bahwa posisi dan momentum bisa diukur secara serempak dengan ralat masing-masing diusahakan sekecil mungkin ya, bisa diukur secara serempak tanpa kehilangan salah satu informasi tentang salah satu nilai itu tadi ya. Oke, jadi dalam hal ini semua besaran fisika, semua besaran mekanik dalam mekanika klasik atau mekanika Hamilton ini bisa diukur secara serempak ya, dengan masing-masing diusahakan menghasilkan ralat sekecil mungkin. Nah, ini yang apa namanya perlu saya ulas di sini dari hasil yang kita dapatkan ya dari penerapan apa namanya realisasi mekanika metamekanika dengan ruang keadaannya apa namanya tadi T astrik. Nah, perlu diketahui bahwa perumusan yang saya sampaikan ini tadi saya katakan bahwa ini tidak terlalu sederhana, tapi juga jauh dari yang apa namanya advance gitu ya. Jadi ini bisa diperumum ya dengan memperumum ini. Jadi T astrik Q ya itu diperumum menjadi disertai dengan omega tadi ya. Ya, itu bisa diperumum ya menjadi apa namanya ini. Jadi sembarang manifold berdimensi genap ya, tidak harus merupakan kotangensial bundle di atas Q, tapi sembarang manifold berdimensi genap disertai dengan apa namanya tadi struktur simplektik yang ada pada manifold itu ya, manifold diferensiabel itu. Nah, orang menyebutnya sebagai mekanika simplektik ya, mekanika simplektik ya. Oke. Nah, kemudian selain itu juga ini ya, mekanika simplektik ini sendiri juga masih bisa diperumum ya, di mana ketika kita mengambil ruang fase atau ruang keadaannya itu adalah manifold, sembarang manifold disertai dengan sesuatu yang disebut sebagai struktur Poisson gitu ya. Orang menyebutnya sebagai mekanika Poisson ya, mekanika Poisson ya, boy ya. Ya. Tuh. Ya, jadi oleh karena itu setiap manifold simplektik ya, ini disebut manifold simplektik, itu adalah manifold Poisson, tapi tidak sebaliknya. Belum tentu suatu manifold Poisson itu adalah manifold simplektik. Sebaliknya juga setiap kotangensial bundle dari suatu ruang konfigurasi atau manifold Q itu merupakan manifold simplektik, tapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Jadi ada banyak sekali manifold simplektik ya yang bukan merupakan apa namanya kotangensial bundle ya pada suatu manifold Q gitu. Nah, menarik lagi sebenarnya kalau dibicarakan bahwa banyak sekali manifold simplektik yang diperoleh sebagai apa namanya orbit ya, dari representasi co-adjoint ya bagi ini tadi suatu grup ya. Jadi manifold simplektik itu bisa dihasilkan dari misalnya representasi co-adjoint ya suatu grup ya pada apa namanya ruang dual bagi aljabar linear ya. Orang menyebutnya sebagai co-adjoint representation ya. Dari situ kemudian kita akan mendapatkan manifold simplektik di sana. Salah satunya hal yang penting. Jadi misalnya kita meninjau suatu sistem fisis, di mana sistem fisis itu memiliki suatu grup sebagai grup simetri, maka kita bisa mencari wakilan grup simetri itu wakilan co-adjoint ya, dan disitulah kita mendapatkan gambaran klasik ya bagi apa namanya sistem fisis yang memiliki grup tersebut sebagai grup simetri. Nah, mungkin sampai di sini apa namanya
pembahasan ya, terkait dengan contoh ya mekanika klasik atau mekanika dalam perumusan Hamilton ya, sebagai contoh untuk mekanika metamekanika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.